Halo, selamat malam pemirsa yang menyaksikan Visi Negarawan bersama saya Vera Bahaswan. Lalu apa tema diskusi kita malam hari ini? Berikut pakai informasi selengkapnya untuk Anda. Pengungkapan kasus dugaan korupsi timah senilai 300 triliun rupiah mengejutkan masyarakat Indonesia. Dalam APBN 2024, kementerian dengan anggaran terbesar saja hanya mendapat 147 triliun rupiah. Yang tidak kalah mengejutkan, 271 triliun diantaranya adalah kerugian kerusakan lingkungan. Kasus dugaan korupsi timah mengungkap borok-borok tata kelola sektor ekstraktif. Kasus ini melibatkan badan usaha milik negara yang justru memperlancar penambangan timah ilegal. Begitu pula kementerian teknis terkait telah lalai menjalankan fungsi pengawasan kegiatan usaha pertambangan. Mulai teknis pertambangan, pemasaran, pengelolaan lingkungan hidup, hingga kesesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai izin usaha pertambangan. Dampak negatif kegiatan ekonomi atau pembangunan ekonomi tidak hanya sekali dua kali saja terjadi. Sejumlah proyek yang disokong bahkan diinisiasi istana juga ada yang dituding menyengsarakan rakyat jelata. Seperti proyek lumbung pangan di Kalimantan yang diduga memicu banjir akibat pembabatan hutan. Rakyat kecil adalah kelompok yang paling merasakan dampak buruk kerusakan lingkungan. Beradaan kapal sedot timah di Bangka Belitung misalnya merusak ekosistem laut dan menyebabkan turunnya hasil tangkapan nelayan. Sedangkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan banjir akhirnya membuat petani rugi karena gagal panen. Kita ingin langsung terlibat dalam aktivitas keseharian yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dengan bertitik tolak, memberikan pendekatan untuk ikut serta merasakan beban yang ada dalam kehidupan keseharian masyarakat melalui aktivitas kemanusiaan. Masyarakat kita sudah berpikir bahwasanya kepentingan keseharian yang terasa amat berat sudah tidak mampu lagi untuk memberikan sebuah kontribusi secara berpikir yang jauh lebih optimal, jauh lebih baik, jauh lebih strategis untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat sendiri. Pengendalian perubahan iklim merupakan amanat konstitusi, yaitu peran negara untuk menjamin hak lingkungan hidup yang baik dan sehat. Akademisi dari Swiss, Matthias Finger menuding sejumlah faktor politik sebagai penyebab krisis lingkungan, yaitu kebijakan yang salah dan gagal, rendahnya komitmen politik gagasan, serta ideologi dan perilaku menyimpang para aktor negara. Pakar hukum dari Jerman, Christian Tomuskat, mendalilkan hak atas lingkungan hidup yang bersih termasuk dalam hak dasar manusia. Penegakan atas hak lingkungan hidup yang layak juga merupakan amanat deklarasi Stockholm yang tercantum dalam prinsip pertama. Isinya, setiap orang memiliki hak fundamental atas kebebasan, kesetaraan, dan kualitas hidup yang layak dalam lingkungan yang memungkinkan untuk hidup terhormat sejahtera. Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi juga layak disebut konstitusi hijau dengan hadirnya pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4. Dampaknya, norma perlindungan lingkungan hidup di Indonesia telah memiliki pijakan yang kuat. Dalam batang tubuh dijelaskan, pasal 28H ayat 1 dan pasal 33 ayat 4 mengakomodasi perlindungan konstitusi terhadap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan jaminan kelestarian lingkungan atas dampak negatif kegiatan perekonomian. Kejahatan alam dan lingkungan hidup layak disebut sebagai kejahatan konstitusional karena melanggar hak asasi manusia
untuk lingkungan yang baik dan sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.